Selamat mengikuti mata kuliah antarmuka sistem komputer. Pada modul keempat ini kita akan melanjutkan materi tentang bus, yaitu tentang bus lokal, bus sistem, kemudian timing, kemudian arbitrasi penggunaan bus, dan yang terakhir tentang bus ISA. Oke, jadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana antarmuka dari prosesor, kemudian dengan didukung oleh chip-chip pendukung, kemudian bisa menghasilkan jalur bus yang sudah lengkap. Ada data bus, ada address bus, kemudian bus kendali, yang ini semua diperlukan untuk menyambung untuk antarmuka dengan piranti, memori, dan I/O. Nah, ada sambungan atau jenis bus yang kita bedakan menjadi dua, yaitu bus lokal dan bus sistem. Jadi kalau sambungan yang langsung ke prosesor itu maka disebut dengan bus lokal, seperti ada data bus yang itu langsung diambil dari pin AD0 sampai AD7, itu bisa langsung diambil, itu berarti lokal bus. Kemudian yang bus yang sudah melewati buffer maupun yang sudah melewati chip pendukung itu berarti akan tersambung ke bus sambungan yang disebut dengan sistem bus. Jadi ini sistem bus, bagian yang sudah diatur atau sudah dikendalikan dengan buffer maupun chip-chip pendukung. Sedangkan kalau yang ini tersambung ke prosesor, ini kita sebut dengan bus lokal. Jadi lokal bus ini jalur yang langsung terhubung dengan mikroprosesor, yaitu berarti jalur yang menghubungkan dari prosesor ke chip-chip pendukung, ini disebut dengan bus lokal. Sedangkan sistem bus atau bus sistem ini jalur yang menghubungkan seluruh perangkat pada sistem komputer, ya. Jadi ini yang akan menyambungkan ke sistem penyimpan RAM, ROM, juga slot ekspansi atau chip pendukung yang lain, ya. Jadi berarti local bus ini adalah subsistem dari sistem bus, bagian dari sistem bus. Nah, local bus dan bus system ini dipisahkan. Kalau kita lihat pada bus data, maka bus data itu adalah jalur yang dua arah. Jadi data dari prosesor akan ditulis ke memori atau RAM dan lain-lain. Juga bisa dari RAM atau dari ROM masuk ke prosesor waktu operasi baca. Operasi tulis berarti dari prosesor ke RAM atau ROM. Operasi itu operasi tulis, operasi baca berarti dari RAM atau ROM masuk ke prosesor, ya. Nah, untuk mengendalikan itu digunakan namanya pengendali arah, ya. Bisa menggunakan buffer yang punya kemampuan dua arah. Ini namanya 3-state buffer. Contohnya 74 LS 245. Jadi ini dari arah A bisa ke B, B ke A. Ini bisa tergantung direction ini, ya, direction control. Pertama harus di enable dulu, enable-nya, kemudian nanti diberi nilai direction. Ya, kalau ini dari tabel ini enable-nya dengan low aktif, ya, aktif low dari 0. Kalau 0 aktif, maka kalau 0 ini kalau direction-nya L ini dari B ke A. Kalau direction-nya high 1 maka dari A ke B. Jadi bisa bolak-balik. Nah, kalau G-nya itu high atau 1 maka ini terputus. Jadi tidak seolah-olah seperti saklar yang terputus, tidak terhubungkan, ya, tidak membebani. Jadi kalau ini terhubung ke prosesor, kemudian ini terhubung ke
penanti yang lain, maka pada saat ini tidak aktif itu seolah ini itu terputus sehingga tidak membebani ke prosesor. Berarti nanti itu akan bisa lebih hemat. Ini tentang bagaimana mengatur arah dan juga mengisolasi ya. Jadi dari bus sistem dan bus lokal. Ya, ini diperlukan pada saat nanti kalau busnya itu digunakan oleh DMA. Waktu DMA mau menggunakan bus untuk transfer antara memori dengan I/O, maka nanti prosesor harus terputus ya. Terputus itu artinya tidak nyambung ke bus. Nah, ini salah satu caranya itu ya, dengan bus datanya itu diputus, itu artinya lalu nanti ya, data akan aman dikendalikan oleh dynamic RAM. Ya, jadi terkait dengan sumber dan tujuan data yang dikirimkan dari perangkat prosesor atau perangkat ke perangkat. Nanti ini bisa mengatur tujuannya. Ini tentang lalu timingnya. Ya, jadi pada bagian timing bus ini kita lihat sekali lagi. Jadi menggunakan sinkron, ya artinya sinkron itu berarti semua event, semua kejadian pada bus itu akan sinkron dengan namanya clock. Ya, jadi ini clocknya ada 4 clock, T1, T2, T3, T4. Jadi nanti T1 itu apa yang terjadi, T2 apa yang terjadi, dan seterusnya bisa dilihat timingnya, event-event yang terjadi. Jadi ini pada satu siklus bus ini ada pengiriman atau mengirimkan alamat ya. Ini dari A yang tidak dimultiplex itu A8 sampai A19 untuk 8088. Kemudian nanti ini akan serentak ya. Jadi pada saat T1 ini sebenarnya keluar address ya, kemudian ini harus di latch ya dengan ale itu, maka nanti pada address A0 sampai A7 maka akan stabil ya, sehingga nanti bisa bersama dengan A8 sampai A19 ya, tujuannya itu. Nah, sehingga nanti pada saat sudah muncul data di kaki AD7 ini, address yang muncul pertama kali sudah aman di kaki A0 A7 dari buffer. Nah, sehingga nanti proses berikutnya bisa diperoleh data ya. Contohnya ini adalah proses read. Setelah alamat dikirimkan, kemudian dikunci, kemudian dikirimkan sinyal read. Maka dengan sinyal read itu memori akan harus menyiapkan datanya pada clock ketiga ini ya. Clock ketiga ini memori harus sudah selesai memberikan datanya di bus data, sehingga nanti clock 4 T4 itu sudah selesai prosesnya. Jadi dengan selesainya maka nanti itu sudah satu proses read selesai, satu bus pembacaan selesai. Nah, ini untuk tadi sudah disinggung tadi kan ada keperluan mengarahkan gitu ya, mengarahkan. Kalau read itu berarti dari memori ke prosesor. Nah, maka ini arahnya tadi DTR-nya ini tadi DTR-nya itu low ya, DTR-nya ini nilainya ini low ya, low. Kalau low tadi dari luar ke dalam ya, dari low itu dari luar ke dalam, low ya, low ini dari B ke A, jadi dari luar ini ke dalam, dari B ke A itu dari bus system ke prosesor ini karena membaca ya, jadi itu directionnya tadi untuk mengatur yang buffer 74245 tadi. Nah, kemudian untuk memberitahukan bahwa pada jalur data ada datanya ini menggunakan sinyal DEN, data enable. Nah, ini proses timing yang terjadi pada bus ya, dengan 4 clock ya, dengan 4 clock ini timingnya ya, timingnya. Nah, kemudian bagaimana penggunaan bus nanti bisa bergantian dengan yang lain, ini namanya arbitrasi. Nah, ini nanti akan ada
chip atau komponen yang membantu prosesor dalam mentransfer data, namanya DMA, Direct Memory Access, ini namanya DMA. Ini ketika DMA diminta untuk melayani suatu operasi transfer data, maka nanti DMA akan memberitahu ke CPU dengan memberikan sinyal low pada hierarki DMA atau hold ya. Kalau pada prosesornya nanti ada hold, ini dari bus sistem nanti ada hierarki DMA, sehingga output dari rangkaian pembangkit AN yang menjadi satu, menjadi high. Ini untuk menandakan bahwa DMA minta akan menggunakan bus. Dengan asumsi siklus memori telah selesai dan lock tidak aktif, maka kemudian ini sinyal HLDA. Jadi setelah dikirimkan sinyal hierarki DMA atau hold dari DMA, maka nanti diterima oleh CPU. CPU akan mengirimkan balik sinyal HLDA, hold acknowledge, untuk memberitahukan DMA bahwa address bus telah berhasil diambil alih dari CPU dan AN menjadi aktif. Local bus terisolasi dari sistem bus. Artinya tadi CPU akan melepas diri sehingga tidak menggunakan bus, sehingga nanti busnya bisa digunakan oleh DMA. Maka setelah itu transfer data dapat terjadi pada sistem bus ya, yang melibatkan antara I/O dan memori. Contohnya misalkan kalau kita katakanlah kita download dari jaringan, itu artinya dari eksternal, dari LAN card. Nah, LAN card harus dipindahkan ke memori browser, ya. Harus disimpan untuk disimpan ke file. Sebelum simpan ke file itu akan ada di memori. Jadi ada proses memindahkan data yang banyak, yang besar dari I/O, yaitu dari LAN card contohnya, kemudian dipindahkan ke memori browser. Nah, untuk nanti mungkin untuk disimpan ya. Nah, itu proses itu perlu data besar, sehingga itu kalau digunakan perintah in out oleh CPU itu akan memboroskan CPU, maka CPU dibantu oleh namanya DMA ya, DMA untuk melakukan transfer langsung dari I/O ke memori. Ini fungsi dari DMA. Nah, maka nanti akan ada rangkaiannya untuk pengaturan itu ya. Salah satunya tadi cara mengisolasi dengan menggunakan bus enable tadi ya, menggunakan 74245 tadi. Nah, ini rangkaian lengkapnya yang akan mengirimkan ke HL dari prosesor ya, yang nanti akan diterima oleh DMA tadi ya. Jadi ini urutannya nanti dari MA itu akan mengirimkan tadi sinyal permintaan. Ini akan diterima oleh 8237. Ya, ini ya 8237 ini dari DMA. Ya. DMA mengirimkan hierarki DMA, atau kalau pada prosesornya itu hold. Ini pada bus ini diberi sinyal namanya hierarki DMA. Nah, kemudian nanti akan diproses ya. Kemudian nanti akan dijawab ini HLDA. Ya, ini sinyal HLDA, kemudian akan dijawab ke DMA ya, bahwa permintaannya akan dilayani. Nah, dengan itu maka nanti ini akan melakukan locking. Jadi ini nanti kalau nilainya ini akan ditandakan oleh AN ini, kalau nilainya 0 maka itu CPU menggunakan bus. Kalau nilainya 1 maka yang menggunakan bus itu DMA ya. Jadi ini untuk memberi status bahwa siapa yang menggunakan bus, yang menggunakan bus ya, antara CPU dan DMA. Ini mekanismenya ya. Mekanismenya ini namanya pembangkit address enable ya, address enable. Jadi enable-nya itu memberitahukan bahwa kalau aktif itu berarti sedang digunakan oleh DMA ya, DMA. Nah, itu tentang penggunaan bus oleh DMA ya. Jadi ini namanya arbitrasi ya. Jadi pengaturan siapa yang menggunakan bus, siapa yang saat itu harus lepas dari bus ini ya. Pakai AN berarti, pakai AEN ya, pakai AN. Oke, dalam perkembangannya bus ini dikembangkan ya secara lengkap ya. Lalu namanya disebut dengan
bus ISA ya, bus ISA. Ini fisiknya berupa konektor. Fisiknya berupa konektor pada motherboard gitu ya. Ini ISA yang pertama kali dikenakan atau diberitahukan, diumumkan oleh yang membuat PC pertama kali, yaitu IBM PC pada tanggal 12 Agustus 81 pada saat pertama kali PC itu ya. Ini lebarnya 8 bit ya, datanya 8 bit. Ya, kemudian alamatnya kan 1 mega, jadi A0 sampai A19, setelahnya D0 sampai D7 ya. Yang lain-lain ini untuk kendali. Ya, kendali itu ada dari interrupt, ya, kemudian dari DMA. Jadi bus ISA ini yang semula 8 bit dikembangkan menjadi 16 bit pada saat komputernya dikembangkan menjadi komputer IBM PC AT, itu yang 16 bit pertama menggunakan 286 ya. Dari 8080 kemudian ditingkatkan menjadi 286 yang 16 bit. Sehingga ada dua jenis bus ISA ya, ISA yang pertama 8 bit, yang ISA yang kedua 16 bit. Jadi yang 16 bit ini sebenarnya menggunakan yang 8 kemudian disambung dengan tambahan bus data yang 8 bit ya. Jadi ISA merupakan bus dasar ya, dan sangat umum dipergunakan dalam komputer PC sampai 95. Kemudian digantikan ya, dalam perkembangannya ini nggak cukup ya, karena dengan kebutuhan yang meningkat maka kecepatannya ini masih kurang, sehingga dikembangkan lagi bus yang lebih cepat, namanya bus PCI ya, peripheral ya, bus PCI ya, namanya bus PCI. Nah, jadi bus ISA tadi yang 8 bit ini merupakan bisa varian dari bus ISA yang 16 yang lebarnya 8 bit yang digunakan pada IBM awal ya, IBM awal ini. Ini kecepatannya menggunakan clock dari sistem, yaitu 4,77 ya, sama dengan clocknya prosesor ya, prosesor. Nah, ini yang awal ya, sebelum dikatakan menjadi AT yang 8,33. Nah, transfer rate maksimum yang dimilikinya ya berarti 4,7 ya, atau setelah dikembangkan menjadi yang 8,33 MHz ini menjadi 8,33 MB per detik. Nah, sudah mencukupi kebutuhan masa itu, karena bus-bus I/O semacam serial port, parallel port ya, controller untuk floppy disk, untuk keyboard dan lainnya ini masih lambat ya, sehingga ini masih cukup disediakan dengan 8 bit dan kecepatan 4,77 atau 8,33. Ini menggunakan 62 pin atau 2 konektor. Meskipun ini dikenalkan atau dipublish atau digunakan oleh IBM pada 81, tapi ini secara speknya diumumkan itu baru tahun 87. Artinya ini IBM kan monopoli sendiri sampai tahun 87 supaya tidak ada yang bisa membuat gitu ya, karena dia memang itu copyrightnya kan dia, sehingga setelah itu baru diumumkan ini bisa yang pabrik yang lain bisa membuatnya. Ini yang ISA yang 8 bit kemudian ditingkatkan menjadi ISA yang 16 bit ya, jadi peningkatannya berarti dari sisi data meningkat 2 kali ya. Ini dikenakan pada 84 ya, ini digunakan pada mesin 286 ya, 86 yang mesin itu adalah prosesor 16 bit ya, jadi hanya menambahkan 8 bit data saja ya, tidak mengubah sama sekali yang sebelumnya yang 8 bit ya, yang menjadi 16 bit ini ditambahkan 8 bit data, jadi menambahkan 36 sehingga menjadi ini ditambahkan ya menjadi 98, ini konektornya menjadi 2 kali lipatnya. Nah, pertama kali diluncurkan pada 84 tahun yang sama pada saat PCAT diluncurkan. Nah, ini juga biasanya disebut dengan bus AT atau AT bus ya. Jadi ini tentang dasar atau tentang pengenalan tentang bus yang mulai dari ada bus lokal, bus sistem, kemudian sebenarnya bus sambungannya ini namanya bus
I/O ya, atau di dalam sistem biasanya juga dinamakan dengan bus ekspansi atau bus I/O ya, karena tujuannya memang menghubungkan ke I/O sebetulnya. Kalau memori dan prosesor kan itu ada di dalam bus sistem ya. Kemudian bus sistem ini ada konektor-konektor yang menghubungkan ke I/O. Nah, ini sebenarnya ISA bus atau PCIe atau sekarang namanya PCI Express itu sebenarnya adalah bus I/O ya, bus ekspansi gitu ya. Oke, saya kira untuk materi yang keempat ini pengenalan mengenai macam-macam busnya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti bisa dilanjutkan lagi dengan materi yang berikutnya. Terima kasih.